istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita memahami perkataan atau ayat, lafaz ayat istiwa. Di dalam ayat ini kita pahami seperti istiwanya makhluk Allah. Karena di dalam lafaz istiwa ini disebutkan para ulama, bahkan maknanya ada sampai 12, 15, 21 makna. Jangan sampai kita memaknai istiwa ini seperti makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian kelompok, sebagian sekte, segelintir kelompok yang mengatakan bahwasanya istiwa alal ars atau ar-Rahman alal arsyistawa, bahwasanya menunjukkan Allah itu ada di atas ars, ada di atas langit. Tidak. Ini adalah pemahaman yang batil. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan tempat. Allah tidak perlu tempat. Allah yang menciptakan tempat akan tetapi tidak perlu tempat. Allah yang menciptakan mana-mana akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh mana-mana, karena yang mana-mana adalah ciptaan Allah. Mukhalafatul hawadithi, Allah berbeda dengan para makhluk-makhluknya yang baru, karena tempat adalah sifat untuk makhluknya yang baru. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala membutuhkan tempat, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala bukan Tuhan, berarti Allah adalah makhluk. Karena apa? Tempat adalah sifat untuk makhluk. Kita butuh tempat rumah, kita butuh tempat pondok pesantren, kita butuh tempat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala munazzah, dijauhkan dari sifat membutuhkan tempat. Kalau Allah butuh tempat, sebelum diciptakan langit, sebelum diciptakan aras, Allah di mana? Kalau Allah butuh tempat, tapi hakikatnya Allah tidak butuh tempat. Jadi tsummastawa 'alal arsy, tsummastawa 'alal arsy, maksudnya istiwa di sini, istiwa maknanya banyak. Istiwa, kalau istiwanya pohon itu apa? Kokoh dan menjalar. Kalau istiwanya raja, menguasai maknanya. Kalau istiwanya manusia, julus duduk. Jangan sampai kita memaknai istiwa ini seperti istiwanya makhluknya Allah duduk di atas ars, ini salah. Jangan seperti itu. Maka ulama ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati bermadhab di dalam ayat ini, tsummastawa 'alal arsy, dalam istiwa, dalam ayat-ayat mutasyabihat ya seperti ini, para ulama ahli sunnah wal jamaah ada dua pendapat. Yang pertama, sebagian dari ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan harus ditafwid. Tafwid, apa itu tafwid? Yaitu mengembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia meyakini, pertama meyakini bahwasanya istiwa alal arsy ini adalah sifatnya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala istiwa ya alal arsy, ada dalam Al-Quran, kita yakini. Kemudian apa maknanya? Tidak boleh kita memaknai, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya tafwid ya, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menentukan. Ada lagi kelompok dari kita ahli sunnah wal jamaah, sebagian dari ahli sunnah wal jamaah memaknai bahwasanya istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai arsy, dan mengurus arsy di situ ya. Ini namanya ahlu takwil. Yang pertama tafwid, yang kedua takwil, memaknai tapi makna dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makna yang menunjukkan sama dengan makhluknya, bukan, akan tapi makna yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ada kaidah secara umum untuk sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang disebutkan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu mukhalafatul hawadithi. Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Laisa kamitslihi syai'un, seperti itu. Baik, ini masih ngotot? Enggak, saya yakin Allah di atas arsy. Ada orang kelompok yang berkoar-koar seperti itu, Allah di atas arsy. Baik,
Kalau seandainya atas dasar ayat ini kamu meyakini Allah di atas arsy, bagaimana pendapat Anda dalam satu ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah di mana? Kalian di majlis, Allah apakah di majlis? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah akan bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini ada ayat seperti itu. Berarti Allah nggak di langit dong, Allah bersama kalian dong. Kalian di rumah, Allah di rumah. Kalian di majlis, Allah di majlis. Bertentangan. Maka akidah yang tidak benar itu akan bertentangan dengan ayat lainnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah akan bersama kalian dimanapun kalian berada. Tempat mulia Allah akan berada bersama kalian, tempat yang buruk Allah akan berada bersama kalian. Bagaimana seperti itu? Ayat lain menyebutkan juga wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib, bersujudlah kalian dan mendekatlah kepadaku. Wasjud waqtarib, wasjud waqtarib. Loh, sujud dan mendekat. Kita sujud kemana, Bu? Pak, sujud ke bawah, ke tanah. Waqtarib, dan mendekatlah kepadaku. Maka apakah Allah ada di dalam bumi? Apakah Allah dalam karpet? Gak ada. Ini bertentangan dengan orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit, bertentangan dengan ayat ini. Bagaimana? Maka mau nggak mau kita harus mau nggak mau kita di antara dua pendapat itu, ya ima kita menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, istiwa alal arsy, istiwanya Allah kita serahkan maknanya kepada Allah, atau kita memaknai yang kedua. Apa maknanya? Itu makna dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Istawa alal arsy, Allah menguasai arsy.